Oke, selamat pagi lekku semua. Hari ini hari Rabu, kita akan mereview satu mobil yang dimana mobilnya katanya ganteng. Penasaran kok kawan-kawanku semua mobil apa yang bakal ku review? Stay tune. Kita akan perjalanan ke rumah yang punya Innova ganteng tadi bersama kawanku. Apa namanya? Kenalkan dulu. Indra guys. Kami lagi OTW nih ke rumah Mas Able namanya. Enggak, namanya? Namanya Yanuar Arfai. Bagus namanya tapi aku bukan nanya yang bakal kita review. Jadi? Oh, namamu siapa? Oh, namaku Indra. EKE gelarnya? Siapa gelarnya? Jalong guys. Oh, Jalong. Itu panggilan sayang guys. Jadi kalau Jalong itu yang nggak tahu, nggak usah lah ya. Nggak boleh itu. Kalau orang mau kenal namamu, di mana Instagrammu? Oh, bisa follow ya guys. Ini guys Instagram. Oh. Ya, jadi lekku dari tempat saya ke tempat mobil yang mau saya review itu ya kira-kira 5-10 menit lah. Ya kalau bahasa sininya bilang cuma beda gang, beda-beda sikit aja katanya. Sikit, ya Pak, sikit kan Pak? Betul. Kira-kira 3 hari lah guys. Kau kadang serius lah kalau apa kalau. Canda guys. Sekarang kalau aku teruskan makin gila aku ngomongnya nih. Oke lah ya, sampai jumpa di tempatnya. Oke, kawan-kawan kulek-kulekku semua, seperti pembahasan kita, kali ini kita akan mereview Toyota Kijang Innova tahun 2012. Konon, dan memang betul sih, yang punya mobil ini asal dari Jogja, menuju ke Medan ini pertama di Muara Bungo, lalu ke Pekanbaru, lalu ke Medan. Penasaran sama mobilnya? Check it out. Oke lekku, kawan-kawanku semua, pada bagian eksterior ya, secara luas atau menyeluruh, jelas warna mobil ini tidak standar. Mobil ini sudah di repaint menggunakan warna British Racing Green Mini Cooper. Jadi warna British Racing Green diaplikasikan di mobil Toyota Kijang Innova tahun 2012. Baru juga yang paling kentara pada bagian spion. Jelas, ini bukan spion standar Toyota Kijang Innova. Spion ini menggunakan spion ya salah lekku. Spion kayak gini yang dipakai mobil Toyota Yaris, Vios, Camry, Altis. Tapi jangan salah, covernya udah karbon Kevlar biar kayak nampak racingnya. Warnanya aja British Racing Green ya kan, apalagi kayak gini karbonnya pada racingnya. Lekku semua, tadi kita membahas eksterior pertama kali ya secara keseluruhan, ibaratnya kelihatan mata aja dulu. Yang paling ibaratnya bahasanya kayak penasaran, ataupun ibaratnya yang paling ekstrim di mobil ini ya pada bagian kayak kaki. Mobil ini menggunakan velg keluaran dari Race, yaitu Race Victrix
di bagian depan itu lebar 8,5. Daripada bagian belakang nanti kita akan ke sana lebar 9,5. Dan depan belakang itu offset rata 40. Pada bagian depan yang lebar 8,5 ini menggunakan ban profil ukuran 215 40 ring 18. Dan pada bagian belakang itu menggunakan profil ban 225 45 ring 18. Jadi kelihatan secara langsung tadi mobil ini kayak ceper-ceper manja lah katanya. Tapi jangan salah, di Jogja mobil ini pernah mengikuti kontes ABT menggunakan ring 2016. Ada penasaran fotonya? Sungguh salah pula tanganku. Nah ini dia. Jadi kenapa bisa seceper dan seamblas itu, kalau bahasa Medan amblas katanya. Menggunakan ring 20, ini kaki-kaki bisa dibilang semua custom. Pada bagian belakang itu sudah dicoak sasis. Depannya itu kalau bahasanya bilang naik deck. Kalau orang Medan juga dibilang lagi bahasanya angkat balon katanya lah, naik balon. Baru per dan shock custom. Tapi pada bagian depan ini shocknya menggunakan shock Innova. Itu tadi pada bagian depan. Sekarang kita ke bagian belakang. Yap, jelas. Ini lebar 9,5. Di sisi lain pun dia lebih lebar ya kan. Ini seperti saya bilang speknya lebar 9,5, offset 40, dibalut dengan ban berukuran 225 45 ring 18. Oh iya lupa. Pelek ini itu two piece construction. Pada bagian belakang lek-lekku semua. Di bagian belakang ini ya sepertinya terlihat tidak ada modifikasi. Cuma ya ada tambah sentuhan manis. Ini bisa dimodifikasi. Ini kalau bisa bahasanya dibilang tambahan stop lamp atau bisa dibilang juga side marker. Ini menggunakan OEM dari Puzo, Peugeot kalau orang Medan bilang. Baru ada yang bilang apa ini? Puzo, Peugeot. Baru Puzo, nah itu aja lah. Yang penting merek dianut dari OEM dari Puzo. Kalau aku bilang Puzo. Lalu ya seperti yang bilang eksterior ya, repaint British Racing Green Mini Cooper. Baru pada bagian lap belakang juga ya modifikasi tambahan kecil-kecil. Kalau bisa dibilang anak-anak gaul, lampu menggunakan full LED. Baik dari lampu sen menggunakan sen super bright dan lampu atrik menggunakan super bright. Nah, untuk kawan-kawan semua yang punya mobil ini mempunyai ya yang mau cari-cari barang-barang copotan, sunroof, moonroof, pelek ori, lampu-lampu seperti ini bisa cek IG-nya di sini. Terang lah, harganya murah. Bisa cincai-cincai sedikit. Kalau orang Medan bilang cincai nego-nego. Nanti adminnya 2 orang juga. Aku juga adminnya juga. Aku sama satu lagi itu. Nanti kalau harga atur lah itu. Cocok, aman, sikat. Ya, pada bagian samping juga lekku kelihatan mobil ini kayak aku kalau bilang bahasanya itu manis. Manis, gak banyak cencong-cencong. Kalau bahasa Medannya dibilang simple ya, tapi cakep ya. Cuma jangan salah, ini udah diganti. Talang airnya ini menggunakan original untuk Toyota Kijang Innova yang slim. Jadi bedanya sama talang air biasa itu, biasanya kan talang air biasa kan kayak bapak, orang Medan kan agak cembung-cembung. Ini dia yang slim, original. Kayak tadi spion ini menggunakan original dari bawaan dari mobil Yaris, cuma covernya karbon Kevlar. Pada bagian sen body ini menggunakan OEM dari Honda Freed, Brio, Mobilio. Pada bagian depan mobil ini modifikasinya lampu itu di smoke
Kalau bahasa gaulnya dibilang black housing. Kalau zaman sekarang bahasanya black housing. Kalau dulu smoke. Lalu ini ya dicat orange gitulah. Pada bagian grill ini dicat hitam doff, tapi pada bagian atasnya ini kan standarnya chrome, itu dikasih stiker, di Scotland lah kalau bahasanya. Lalu ini dia yang aneh dari mobil ini. Jadi kawan-kawan kulek-kulekku semua, mobil ini Toyota Innova tahun 2012 tipe G, menggunakan fog lamp. Cuma yang punya nggak tahu kenapa fog lampnya dimatikan. Kalau katanya sama aku, biar agak racing sikit lah katanya lah. Jadi geng, yang punya mobil ini tergabung di komunitas IKC, Indonesia Kijang Club, chapter Yogyakarta. Ciri IKC dari dulu, nggak IKC kalau atapnya nggak bolong. Makanya dari tadi di awal video kayak ada yang nyempil terbuka gini kan. Jelas. Atapnya udah dibolongi menggunakan dari moonroof bawaan Hyundai ukuran XL. Pada bagian interior mobil ini jelas yang punya mobil itu ya seleranya bisa dibilang bagus, sangat bagus. Pertama itu dari setir ini menggunakan original Nardi Torino yang palang 4. Yang notabene kalau aku tengok di Instagram dia yang biasa jual setir gini ini langka. Kalau palang 4 yang karet ataupun yang kulit banyak. Cuma kalau yang wood panel seperti ini itu ya sepengetahuanku sih jarang. Begitu juga pada bagian dashboard, pada bagian topi kalau bisa bahasanya ini sudah di retrim menggunakan kain dari Navarro, juga dengan samping sininya juga. Pada ini juga pelipitnya ini, kalau aku bilang nggak tahu ya, bahasa kadang ada bilang pelipit, menjepit. Pada bagian trim dashboard lah bisa dibilang semua ini sudah di water printing menggunakan motif wood panel, baik dari cover head unit, baru seat knob, bagian dari untuk power window 4 biji. Nah, mendekat kameramen. Yang paling spesial dari mobil ini itu pada bagian atapnya. Wah, spesial kan? Inilah moonroof Hyundai ukuran XL. Dan juga pada bagian karena masuk moonroof ini ya, plafon otomatis custom. Dan AC-nya kan kalau standar Innova kan AC kan di tengah sini, ya kan? Akhirnya dipindah ke samping. Ini menggunakan biasanya punya Alphard. Sampingnya punya Alphard untuk AC-nya ini. Dan semua ini berfungsi normal. Tidak ada yang ibaratnya nggak ada yang nggak berfungsi atau berfungsi normal. Kayak gini tadi gue bilang. Kalau masang sunroof moonroof, ini. Coba bayangkan sekarang kita malam minggu. Dibuka kayak gini, ditengok bintang dan bulan di langit, berdua membayangkan, udah sedap kali. Inilah tadi setir Nardi itu, pegang itu enak kali, namanya kayu asli ya kan. Juga ada rupa, ada harga. Ini ke bagian entertainment. Ini head unit menggunakan dari Pioneer AVH 195 DVD. Mobil ini kayak kelihatannya cuma ganti head unit aja. Sebenarnya enggak. Dia itu tutup dulu pintunya ya. Menggunakan two-way, tapi replacement, ibaratnya memanfaatkan ruangan atau tempat yang ada. Ini two-way-nya bagian atas dan bawah itu menggunakan dari Gramon. Itu juga dengan power 4 channelnya itu menggunakan dari Gramon juga, itu di bawah jok supir ini. Pada bagian subwoofer itu menggunakan sub dari X Pegasus subnya. Ya biasa
Kadang ibaratnya mobil kayak gini sih simple, nggak neko-neko, nyaman. Tapi jangan salah, geng-gengku. Mobil ini sependek ini, di atasnya, lembut kali di atasnya. Pada bagian mesin tadi, kawan-kawanku semua, ini mesinnya, tolong kameramen agak maju lah sedikit. Ini mesinnya kelihatan standar, cuma ini sudah di porting and polish. Kadang aku bertanya-tanya, Innova 2000 cc menurut pribadiku itu ya agak boros. Nggak boros sih, bahkan agak boros. Ada bahasa agak ya kalau bahasa orang Medan bilang, bahkannya agak mengarah ke borosnya. Yang punya mobil kayaknya sewot, di portingnya pula. Cuma emang ku akui terganya jos. Itu juga pada bagian apa juga di bagian knalpot itu sudah full system, mulai dari header sampai ke ujung. Konon katanya yang ngerjakan knalpot punya mobil ini itu katanya bengkel rally, makanya suaranya bisa dibilang gimana aku bilangnya, suaranya itu kalau dibetot itu suaranya teriak. Cuma kalau kita ibaratnya kalau mau pulang malam-malam pala ketahuan nih kan, adem suara. Itulah pada bagian engine dia cuma di porting and polish, kenapa full system. Oh ya, satu lagi, air filter menggunakan replacement dari Verox, original dari Verox. Yap, demikian makanya review singkat dari Esperitu Project pada ini mobil Toyota Kijang Innova tahun 2012. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Setengah, 9,5. Ulangnya dulu.